Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang reaksi elektrolisis untuk beberapa elektrolit. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian dari elektrolisis itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah membahas sel volta, yaitu reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Nah, untuk elektrolisis itu kebalikannya. Jadi, listrik akan menghasilkan reaksi kimia. Nah, sama seperti yang kemarin, itu masih ada elektroda katoda dan elektroda anoda. Elektroda katoda tetap masih tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan elektroda anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Hanya saja katoda di sini bermuatan negatif, sedangkan anoda bermuatan positif. Jadi berbeda dengan waktu sel volta kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas sel elektrolit dengan sel dengan elektrolit lelehan. Untuk sel dengan elektrolit lelehan, elektrodanya adalah elektroda inert. Jadi biasanya yang digunakan adalah elektroda inert atau tidak reaktif, yaitu platina, karbon, dan aurum atau emas. Nah, saya akan coba mengerjakan untuk yang lelehan garam KCl. Pertama yang harus kamu lakukan adalah ionisasikan dulu garam KCl-nya. KCl kalau terionisasi akan menjadi K+ dan Cl-. Nah, untuk di katoda, tadi katoda muatannya negatif. Muatan negatif ini akan didekati oleh ion yang bermuatan positif. K+ akan bereaksi reduksi seperti ini. K+ tambah elektron menjadi K. Gitu. Itu untuk reaksi di katodanya karena merupakan reaksi reduksi. Nah, untuk di anodanya muatannya positif sehingga didekati oleh ion yang bermuatan negatif. Cl- itu akan menjadi Cl2 karena Cl tidak bisa sendirian, dia harus menjadi diatomik gitu. Dia stabil dalam bentuk diatomiknya. Setarakan di sini jadi 2 Cl-, maka di sini tambah 2 elektron. Nah, elektronnya harus kecoret sehingga yang ini kita kali 2. Supaya yang atas ini kali 1. Nah, yang ini juga kita kali 2. Agar si elektronnya bisa kecoret jadi 2 elektron, si K-nya juga akan kecoret karena sama-sama jadi 2K, si Cl- nya juga bisa kecoret karena jadi 2 Cl-. Sehingga reaksi totalnya adalah 2KCl menjadi 2K tambah Cl2. Nah, jadi untuk elektrolit dengan lelehan, kita langsung menggunakan kationnya yang ini, anionnya yang ini. Jadi tergantung dari nanti lelehannya atau leburannya atau cairannya apa. Si atom itu langsung digunakan di katoda dan anoda. Nah, yang kedua adalah sel dengan elektrolit larutan dan elektrodanya adalah elektroda inert. Elektroda inert tadi sudah disebutkan hanya terdiri dari 3, yaitu platina Pt, karbon C, dan emas atau aurum Au. Nah, kita kasih contoh. Ada beberapa ketentuan untuk di elektrolit larutan ini. Jadi pertama di katoda itu tidak boleh logam utama, logam golongan utama. Jika logam golongan utama, maka logam tersebut tidak bereaksi, harus diganti dengan H2O. Nah, untuk di anoda, jika mengandung unsur O, maka harus diganti dengan H2O. Nanti kita beri contoh. Nah, jika di katodanya adalah logam transisi, justru dipakai itu, langsung dipakai logam tersebut. Tapi kalau golongan utama harus diganti dengan H2O. Kita beri contoh.
larutan AgNO3 dengan elektroda PT. PT itu inert. Pertama seperti tadi, AgNO3-nya kita ionisasikan dulu. AgNO3 akan terionisasi menjadi Ag+ dan NO3-. Nah, untuk di katoda yang muatannya negatif akan didekati adalah sama ion positif. Ag itu termasuk golongan transisi, jadi bisa langsung digunakan. Jadi di sini Ag+ tambah elektron menjadi Ag. Tuh, untuk reaksi di katodanya. Nah, untuk reaksi di anodanya, kalau tadi kita langsung menggunakan anionnya, sekarang karena anionnya ini ada unsur O-nya, itu tidak bisa langsung digunakan. Jadi kita harus mengganti dengan H2O. Untuk reaksi di anoda, H2O itu akan menjadi H+ dan O2. Nah, ini belum setara, maka kita harus menyetarakannya. Kamu lihat di sebelah kanan O-nya ada 2, di sebelah kiri O-nya ada 1. Sehingga kita harus menambah koefisien di depan H. Nah, di sini H-nya jadi 4, maka di sini juga kita kasih koefisien 4. Nah, tinggal menambahkan elektron. Di sini 0, di sini 4+, maka di sini harus ditambahkan 4 elektron. Jadi, diingat kembali, jika di anodanya mengandung unsur oksigen seperti NO3, SO4, dan lain sebagainya, maka harus diganti dengan reaksi H2O. Setelah ini, seperti tadi, kita kali yang bawah kali 1, yang tengah kali 4, agar elektronnya hilang. Nah, yang atas kita kali 4, agar Ag-nya juga bisa kita coret. Di sini elektronnya bisa kecoret, di sini Ag+, 4 Ag+-nya bisa tercoret. Sehingga reaksi totalnya adalah 4 AgNO3 ditambah 2 H2O menjadi 4 NO3- tambah 4 Ag tambah 4 H+ tambah O2. Begitu. Jadi itu adalah sel elektrolit larutan dengan elektroda inert. Saya kasih contoh satu lagi. Misalkan ada larutan NaCl dengan elektroda C atau karbon. Nah, sama seperti yang tadi, NaCl-nya kita ionisasikan terlebih dahulu. Jadi, NaCl akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Di katoda yang muatannya negatif, tadi akan didekati oleh oleh ion yang bermuatan positif. Hanya saja Na ini adalah golongan utama, dia golongan 1A, sehingga tidak bisa langsung bereaksi seperti Ag. Tadi kan Ag kenapa langsung dipakai? Karena dia adalah logam transisi. Kalau Na dia golongan utama, sehingga tidak boleh langsung dipakai karena bersaing dengan H2O. H2O lebih kuat, sehingga yang bereaksi itu adalah H2O. H2O akan bereaksi menjadi OH- dan H2. OH- dan H2. Itu untuk di reaksi katoda. Ingat, kalau di anoda H2O-nya akan berubah menjadi H+ dan O2, sedangkan kalau di katoda H2O-nya akan berubah menjadi OH- dan H2. Sekarang kita setarakan. Kamu lihat di sini O-nya ada 1, tapi H-nya ada 3. Supaya setara, di sini kita kasih koefisien 2, di sini kita kasih koefisien 2. Jadi total H-nya ada 4, total O-nya ada 2.
dan elektronnya ada di sebelah sini sebanyak 2 elektron. Karena di sini ada muatan 2 min dari OH minnya. Nah, itu untuk di katoda. Jadi harus diingat reaksi di katoda H2O dengan reaksi di anoda H2O itu berbeda. Sekarang kita lihat yang anodanya. Anoda bermuatan positif. Nah, kalau tadi anodanya karena mengandung unsur O sehingga diganti dengan H2O. Di sini anodanya tidak mengandung unsur O, ada Cl- saja. Maka kita tinggal langsung pakai Cl- menjadi Cl2. Ingat, Cl itu diatomik. Sehingga kamu harus menyetarakan sebelah sini dengan koefisien 2 dan 2 elektron di sebelah kanannya. Nah, setelah ini kita bisa coret. Karena elektronnya sudah sama, berarti yang ini kali 1, yang ini kali 1. Tapi yang atas supaya Cl-nya bisa kecoret, maka harus dikali 2. 2 elektron bisa kecoret, 2 Cl- bisa kecoret. Sehingga reaksi totalnya adalah 2 NaCl ditambah 2 H2O menjadi 2 Na plus tambah 2 OH- tambah H2 tambah Cl2. Itu reaksi totalnya. Nah, yang ketiga adalah sel dengan elektrolit larutan namun elektrodanya reaktif. Jadi, kalau yang tadi elektrodanya inert, kalau sekarang elektrodanya reaktif alias selain PT, C, dan AU. Nah, untuk ketentuan katoda itu sama dengan ketentuan seperti tadi. Jadi, untuk logam-logam transisi digunakan logam tersebut, sedangkan untuk logam golongan utama diganti dengan H2O. Di sini yang berbeda adalah anodanya. Untuk anoda digunakan langsung elektrodanya. Jadi, mau anodanya mengandung O ataupun tidak mengandung O, dua-duanya langsung digunakan elektroda yang reaktif. Nah, contohnya ada larutan CuSO4 dengan elektroda Ag. Pertama, seperti tadi, kita ionisasikan dulu CuSO4-nya. CuSO4 jika diionisasi menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Katodanya bermuatan negatif, maka didekati oleh yang ion positif. Ion positifnya termasuk ion transisi, sehingga termasuk logam transisi, sehingga bisa langsung digunakan Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, untuk di anodanya yang muatannya positif, kita langsung lihat elektrodanya. Di sini elektrodanya Ag, maka langsung digunakan Ag menjadi Ag plus ditambah elektron. Nah, setelah itu kita setarakan lagi elektronnya, yang ini kali 2, yang ini kali 1. Nah, yang atas kita kali 1 juga. Karena di situ hanya ada ion Cu yang bisa kita coret. Ini 2 elektronnya bisa kecoret, Cu2+-nya bisa kecoret. Sehingga reaksi totalnya adalah CuSO4 ditambah Ag menjadi SO4 2- tambah Cu tambah Ag plus. Itu reaksi totalnya. Nah, kita coba satu lagi. Kalau contohnya adalah larutan KCl dengan elektroda Ni. Ni tidak reaktif, Ni reaktif, tidak inert, sehingga sama seperti yang ini. Nah, seperti tadi KCl-nya kita ionisasikan dulu jadi K+ tambah Cl-. Untuk di katoda tadi aturannya sama. Jika transisi, gunakan transisinya ini K
bukan logam transisi tapi golongan utama, sehingga yang bereaksi adalah H2O menjadi, tadi di katoda H2O akan menjadi OH- dan H2. Nah, hati-hati setarakan karena ini belum setara. Jadi 2H2O, 2OH- di sini tambah 2 elektron. Itu setaranya. Di anoda itu langsung gunakan elektrodanya. Jadi Ni menjadi Ni2+ tambah 2 elektron. Setelah itu kita lihat elektronnya sudah bisa kecoret. Terus yang lainnya tidak ada yang bisa kita coret lagi. Berarti sudah saja. Maka reaksi totalnya menjadi KCl tambah 2H2O tambah Ni menjadi K+ tambah Cl- tambah 2OH- tambah H2 tambah Ni2+. Begitu. Itu reaksinya. Nah, itu adalah reaksi-reaksi pada elektrolisis. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan reaksi elektrolisis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.